Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pengelola jurnal. Baik, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan topik yang sebelumnya telah kita diskusikan bersama terkait dengan manfaat orchid dan juga Publens untuk memaksimalkan memaksimalkan potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh kita pengelola jurnal di jurnal yang kita kelola. Namun pembahasan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait satu materi saja biar lebih singkat waktunya juga dan lebih terfokus seperti itu. Jadi kita akan fokus mempelajari bagaimana cara men-setting ya, bagaimana cara mengatur orchid agar terhubung dengan sistem jurnal yang kita kelola. Baik, disclaimer pengaturan orchid agar terhubung dengan sistem jurnal yang dikelola ini yang kali ini kita bahas khusus untuk jurnal-jurnal OJS versi 3, jurnal-jurnal OJS versi 3 yang orchid pluginnya itu tersedia ya. Yang orchid pluginnya itu tersedia. Jadi teman-teman nanti bisa memastikan sendiri apakah sistem jurnalnya mendukung plugin orchid. Baik, yang pertama mungkin kita cek dulu apakah jurnal kita ini mendukung sistem orchid. Kita cek terlebih dahulu. Apakah jurnal kita memang sudah mendukung Orchid ID, integrasi Orchid dengan sistem OJS. Pengaturan, baik, coba dulu ya, biasanya paling sering mungkin bahasa sistemnya bahasa Inggris. Ada di settings, kemudian settings website. Kita masuk ke settings website, kemudian ke plugin. Kemudian cari di plugin gallery. Kita cari orchid. Nah, ada di sini ya. Ada orchid profile. Jadi sistem yang kita gunakan jika memang mendukung orchid plugin, dia akan ada di plugin gallery karena orchid ini salah satu plugin bawaan, salah satu plugin default yang ada di setiap OJS, bagi versi OJS yang memang mendukung ya, saat ini kami di penerbit jurnal Poltekkes Komunitas Kendari menggunakan OJS versi 32.13. Baik, kita lanjut ke pluginnya. Jadi setelah kita pasang pluginnya, kita cek di install plugins. Kemudian klik panahnya, kita masuk ke settings, ke pengaturan
plugin ORCID-nya. Nah, akan tampil isian seperti ini ya, akan tampil isian. Settings akan tampil hal-hal yang harus kita atur dulu sebelum agar ORCID plugin dapat terintegrasi dengan sistem kita. Anggaplah ini kita belum melakukan pengaturan apapun, jadi langkah pertama sudah kita lakukan, yaitu menginstal pluginnya di sistem kita. Langkah kedua kita masuk ke ORCID. Kita masuk ke ORCID sistem. Kita masuk ke sistem ORCID. Kita login ke sistem ORCID. Lanjut ke sistem ORCID-nya sendiri, kita siapkan dulu hal-hal yang harus kita masukkan di settings ORCID plugin di OJS. Nah, setelah kita login di akun ORCID kita klik di bagian dashboard, pada bagian nama ini kita masuk ke developer tools. Kita masuk ke developer tools, kemudian kita harus mendaftarkan dulu, kita harus mengajukan diri dulu untuk menggunakan ORCID Public API. Daftar seperti ini, ikuti langkah-langkahnya, dicentang apa yang harus kita centang, kemudian klik continue. Setelah itu nanti tampil detail aplikasi yang akan kita gunakan. Detail aplikasi yang maksud kami detail pengaturan yang kita masukkan di ORCID API kita seperti itu. Nah, kita masukkan pada bagian name of your application. Misalnya di sini kita masukkan nama jurnal kita. Kita masukkan. Kemudian your website URL. Kita masukkan URL website jurnal kita ya. Bukan rumah jurnalnya, tapi jurnal kita, URL jurnal kita seperti itu, bukan rumah jurnalnya. Kemudian kembali ke sini, redirect URL. Di sini kita masukkan URL website jurnal kita, bukan rumah jurnalnya. Jika ingin ditambahkan deskripsi, boleh ditambahkan misalnya integrasi jurnal HIJP dengan sistem ORCID. Oke. Setelah kita isi semua bagian yang wajib kita isikan. Ini URL jurnal ya, bukan URL rumah jurnal, tapi spesifik ke jurnalnya. Kemudian redirectnya juga kita isikan sama dengan URL website pada bagian atas. Kita klik simbol save ini. Kita klik simbol save. Kemudian kita lihat detailnya. Nah, yang kita perlukan untuk mengautentikasi, pengaturan yang kita perlukan untuk dimasukkan ke ORCID plugin, pengaturan ORCID plugin di sistem jurnal kita adalah yang pertama client ID-nya, kemudian yang kedua client secret. Hanya dua ini ya, client ID dan client secret, hanya dua ini. Baik, kita coba masukkan client ID dan juga client secretnya. Kita coba masukkan client ID dan client secret. Kita copy pastekan client ID-nya dulu ke
ke kolom pengaturan ORCID pluginnya. Pada bagian drop down ini kita pilih yang public ya, bukan public sandbox, tapi yang public. Kalau jurnalnya misal sudah bermember dengan ORCID, bisa masukkan di member. Tapi kalau akun biasa, akun free, pakai yang public. Kemudian kita kopikan tadi ORCID API-nya ini, kemudian secret client-nya kita copy pastekan juga. Kemudian kita Nah, kita akan tes pada bagian, kita akan testing apakah ORCID integrasi ORCID ID dengan sistem jurnal kita ini sukses ataukah tidak. Selanjutnya untuk menguji coba apakah pengaturan yang telah kita lakukan tadi di sistem jurnal kita sudah benar dan sukses sukses terkoneksi atau sukses terintegrasikan dengan sistem ORCID. Kita masuk ke akun, ke profil kita maksudnya. Kita masuk ke profil, view profile, kemudian pada dashboard profile kita masuk ke menu public, menu public, kemudian pada bagian bawah kita cek create or connect or ORCID. Nanti akan melingkan kita ke akan melingkan kita ke websitenya, ke halaman login ORCID. Coba kita masuk ke halaman login ORCID dan lihat, berarti sudah bisa ya, sukses ya. Jurnal inovasi, judulnya tadi, jurnal inovasi. Jurnal inovasi, kalau diklik keterangannya, integrasi JPBM dengan sistem ORCID. Access authorized. Jika kita klik authorized access, kalau sukses kembali seperti ini, berarti pengaturan yang tadi kita lakukan, baik di sistem ORCID-nya sendiri, di profil ORCID kita, kemudian kita masukkan ke pengaturan ORCID pluginnya di sistem jurnal kita itu sukses, sudah terkoneksi, dan seperti yang jika sudah sukses terkoneksi seperti ini, dan jika telah sukses terkoneksi seperti tadi, dan memang si penulis naskah sudah mengautentikasikan ORCID ID-nya dengan sistem jurnal, bukan dengan sistem jurnal kita, mengautentikasikan ORCID ID-nya dengan profil di jurnal kita, profil penulis di jurnal kita, maka pada profil si penulis, artinya profil si penulis di tampilan terbitan, di HTML terbitan akan ada muncul dengan otomatis logo ORCID-nya dan juga ORCID ID-nya. Ini otomatis ya. Ini hanya muncul jika sistem terkoneksi dengan benar, terintegrasikan dengan benar. Ini muncul otomatis seperti itu. Dan juga ini memudahkan kita nanti, manfaatnya seperti yang mungkin kita mengulang sedikit manfaat dari ORCID. Jadi ketika jurnal kita terintegrasikan sistemnya dengan ORCID ID, dengan ORCID melalui public API atau member API, akan sangat mudah mengetahui siapa menulis apa, seperti itu. Dan juga manfaatnya bagi si penulis yang mengautentikasikan ORCID ID-nya dengan profil jurnal dia di sistem kita, naskah yang dia tulis ini
naskah yang dia tulis, artikel yang dia tulis ini akan ada rekamannya di Orchid ID-nya dia seperti itu ya. Jadi rekamannya akan masuk di Orchid ID-nya dia. Itu salah satu manfaat dari penggunaan atau integrasi Orchid. Dan juga ini memperlihatkan, ya bisa jadi kayak memperlihatkan kesungguhan kita sebagai pengelola jurnal, penerbit jurnal, kesungguhan dan keseriusan kita dalam mengelola dan mencapai mungkin standar-standar lain yang menunjang penerbitan jurnal ilmiah. Nah, mungkin seperti itu penyampaian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa kita lanjutkan nanti di kolom komentar dari video yang di-share di YouTube atau juga bisa PM melalui email. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan jika terdapat banyak kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.